Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar matematika ya. Nah, jadi kemarin itu kan terakhir pelajaran kita yaitu mengenai FPB dan KPK. Nah, sekarang kita mengingat kembali ya pelajaran kita kemarin yaitu menentukan FPB dan KPK. Nah, jadi FPB ini kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, yang artinya FPB ini dicari dengan mengalihkan faktor yang sama dengan jumlah perkalian yang paling sedikit. Nah, jadi kita mempelajari FPB dulu, baru nanti KPK ya anak-anak. Nah, jadi di sini Miss sudah memberikan contoh. Nomor 1, 32 dan 48. Nah, jadi di sini kita mencari FPB dari 32 dan 48. Nah, dengan menggunakan pohon faktor. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita tulis dulu 32. Nah, 32 ini kita cari berapa kali berapa dia agar 32. Nah, jadi hasilnya kita cari dulu dari perkalian yang paling terkecil, yaitu dari perkalian 2. Kalau tidak ada lagi perkalian 2, kita lanjut ke perkalian 3. Kalau tidak ada perkalian 4, 5, 6. Nah, seterusnya sampai seperti itu ya anak-anak. Jadi kita tentukan dulu dari perkalian kecilnya, baru ke perkalian besar. Jangan kita buat dulu dari perkalian besar, kalau bisa dari perkalian kecil ya anak-anak. Nah, jadi kan 2 dikali 16 hasilnya itu 32. Jadi bisa kan anak-anak? Nah, 16 ini dapat lagi kita kecilkan, yaitu 2 dikali 8. 8 dapat kita kecilkan lagi dengan perkalian 2 dikali 4. Nah, 4 ini dapat kita kalikan lagi dengan 2 dikali 2. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu kita cari yang 48. Nah, 48 berapa kali berapa? Yaitu 2 dikali 24. Nah, 24 ini kita kalikan lagi dengan 2 dikali 12. 12 ini kita kalikan lagi dengan 2 dikali 6. Nah, 6 ini kita kalikan lagi dengan 2 dikali 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu setelah kita sudah mengalihkannya menggunakan pohon faktor, kita tentukanlah faktorisasi prima dari 32 dan 48. Nah, faktorisasi prima dari 32 yaitu 2, 2, 2, 2, 2. Nah, kita tulislah di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2-nya ini kan ada 5, jadi kita buat di sini 2 pangkat 5. Lalu faktorisasi prima 48 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, lalu kita tentukanlah FPB-nya. Tadi dikatakan untuk mencari FPB itu mengalihkan faktor yang sama. Faktornya yang sama dengan jumlah perkalian yang paling sedikit. Nah, jadi FPB dari 32 dan 48 yaitu, nah faktornya kan ada 2 dan 3. Nah, namun tadi dikatakan kita harus mengalihkan faktornya yang sama. Nah, 2 ini kan sama, 2 di sini ada, 2 juga di sini ada. Lalu kita cari pangkatnya yang paling terkecil yaitu 2 pangkat 4. Nah, lalu faktornya di sini ada 3. Nah, di sini ada tidak? Nah, tidak ada kan? Jadi tidak perlu kita tulis di sini 3. Nah, jadi dia FPB dari 32 dan 48 yaitu 2 pangkat 4, hasilnya 16. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu untuk contohnya yang kedua, 54 dan 60. Nah, kita gunakan dengan pohon faktor. 54 ini kita kalikan dengan 2 dikali 27. Lalu 27 kita sederhanakan lagi, yaitu perkalian dari 3 kali 9. Nah, 9 ini kita sederhanakan lagi, yaitu 3 dikali 3. Nah, 3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi kan? Berarti dia hanya sampai di sini saja. Lalu 60 ini 2 dikali 30. 30 kita sederhanakan lagi dengan 2 dikali 15. Nah, 15 ini kita sederhanakan lagi dengan 3 dikali 5. Nah, 5 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, jadi cukup sampai di sini saja.
Lalu kita carilah faktorisasi prima dari 54 dan 60. Nah, faktorisasi prima 54 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Faktorisasi prima 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sehingga FPB-nya dari 54 dan 60 yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi dari faktornya ini kan ada 2, 3, dan 5. Namun kita cari dia yang terkecil. Nah, yaitu 2, 3. 5 ini kan tidak ada pasangannya kan, jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga tadi FPB-nya itu 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi seperti ini anak-anak untuk mencari FPB menggunakan pohon faktor ya anak-anak. Nah, lalu kita lanjut mengenai KPK. Nah, KPK itu kebalikan dari FPB ya anak-anak, di mana KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi untuk mencari KPK ini, kita itu harus mengalihkan semua faktornya. Nah, semua faktor. Jika ada faktor yang sama, diambil faktor yang memiliki jumlah perkalian yang paling banyak ataupun yang paling tinggi ya anak-anak. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh agar kamu lebih paham. Nah, contohnya yang pertama di sini kita disuruh menentukan KPK dari 40 dan 24. Nah, kita menggunakan pohon faktor. Nah, 40 ini berapa kali berapa? Yaitu 2 dikali 20. Lalu 20 dapat kita sederhanakan lagi dengan 2 dikali 10. 10 ini dapat kita sederhanakan lagi dengan 2 dikali 5. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu mencari 24 ini. 24 ini berapa kali berapa? Yaitu 2 dikali 12. Lalu 12 ini dapat kita sederhanakan lagi dengan 2 dikali 6. 6 masih bisa kita sederhanakan dengan 2 dikali 3. Nah, 3 ini tidak bisa kan anak-anak, jadi cukup sampai di situ saja. Lalu kita tentukanlah faktorisasi primanya. Faktorisasi prima 40 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, 3 ini dari sini anak-anak. Nah, 2-nya ini kan ada 3. Jadi kita tulislah di sini dia 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, untuk faktorisasi prima 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3. Sehingga KPK dari 40 dan 24. Nah, jadi untuk menentukan KPK ini semua faktornya ditulis ya anak-anak. Nah, jadi semua faktornya tadi dari 40 dan 24 yaitu 2, 3, dan 5. Nah, jadi kita tulis semua. Namun dia jumlah perkaliannya yang paling banyak. Kita carilah 2 ini yang paling banyak, itu sama-sama ya di sini 2 pangkat 3. Jadi kita tulislah 2 pangkat 3 dikali ini 3 lalu 5. Nah, sehingga hasilnya 120. Nah, jadi KPK dari 40 dan 24 yaitu 120 ya anak-anak. Lalu kita masuk contoh yang kedua, yaitu menentukan KPK dari 50 dan 75. Nah, 50 ini dapat kita kalikan dengan 2 dikali 25. 25 ini dapat kita sederhanakan lagi dengan 5 dikali 5. Nah, cukup sampai di sini saja ya, karena 5 ini tidak bisa lagi kita kecilkan. Lalu 75. Nah, 75 ini dapat kita kalikan dengan 3 dikali 25. 25 lagi kita dapat sederhanakan dengan perkalian 5 dikali 5. Sehingga faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Faktorisasi prima 75, 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2. Sehingga KPK dari 50 dan 75 anak-anak yaitu 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2.
hasilnya 150. Nah, jadi seperti ini anak-anak untuk menentukan KPK. Nah, kalau tadi dia FPB itu, dia itu mengalihkan faktor yang sama dengan jumlah perkalian yang paling sedikit. Nah, sedangkan dia yang KPK dia dicari dengan mengalihkan semua faktor. Nah, namun jika ada faktor yang sama, dia diambil perkalian yang paling banyak ya anak-anak. Nah, jadi itulah tadi perbedaan dari KPK dan juga FPB. Nah, sampai di sini kamu paham ya anak-anak? Nah, jadi untuk tugasnya coba kamu kerjakan soal berikut ini. Nah, di sini ada 2 soal namun beranak cucu ya. Nah, jadi di sini kamu menentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut ini. Lalu soal nomor 2, kamu disuruh menentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Nah, jadi di sini kamu kerjakan tugas kamu ya anak-anak. Nah, agar kamu paham, kamu perhatikan contoh yang Miss berikan tadi agar kamu tidak salah mengerjakannya. Oke anak-anak, soalnya kamu tulis lalu kamu jawab. Nah, oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa semuanya.